Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat dan disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua yaitu nama lain dari Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua Alkitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Dzikr, yang kelima At-Tanzil. Namun dari kelima nama tersebut yang populer itu hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Dr. Muhammad Daros berkata, ia dinamakan Al-Quran karena ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Alkitab karena ditulis dengan pena. Kemudian yang selanjutnya yaitu anatomi Al-Quran. Anatomi Al-Quran sendiri di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu juz, yang kedua surat, dan yang ketiga itu ya ayat. Yang pertama juz. Juz adalah pembagian Al-Quran yang masing-masing panjang dan jumlah barisnya sama. Satu juz adalah 1/30. Kemudian surat. Surat adalah bagian dari Al-Quran yang diawali dengan lafaz basmalah kecuali pada surat At-Taubah. Terus yang ketiga yaitu ayat. Ayat adalah satu kalimat atau kata atau lebih yang memiliki pemisah antara sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan antara Al-Quran, hadis Nabi, dan hadis Qudsi. Yang pertama di sini perbedaan antara Al-Quran dan hadis Qudsi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis Nabi adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Kemudian sedangkan hadis Qudsi yaitu hadis yang oleh Nabi disandarkan kepada Allah. Maksudnya Nabi meriwayatkan bahwa itu kalam Allah. Maka Nabi di sini statusnya menjadi perawi dari kalam yang dia lafalkan sendiri. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Definisi Makkiyah sendiri diambil dari nama kota Mekah, dan juga Madaniyah diambil dari nama kota Madinah. Menurut Imam Az-Zarkashi, pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu dibagi menjadi 3 perspektif, yaitu yang pertama masa turunnya, di mana ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah disebut dengan Makkiyah, meskipun itu diturunkan selain di kota Mekah. Adapun Madaniyah, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang kedua yaitu tempat turunnya. Makkiyah diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya kota Mekah. Yang Madaniyah diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya kota Madinah. Yang ketiga yaitu objek pembicaraan. Dari objek pembicaraannya, ayat-ayat Makkiyah menjadi pedoman bagi kota Mekah, kitab bagi kota Mekah, sedangkan Madaniyah
di kota Madinah. Dan perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah dibagi menjadi dua, yaitu dari tata bahasa. Makkiyah, tata bahasanya Makkiyah itu lebih terlalu kuat karena ditujukan untuk orang-orang yang menutup kebenaran, sedangkan Madaniyah yaitu menggunakan bahasa yang lembut karena ditujukan kepada orang-orang yang membuka kebenaran. Yang kedua, dari segi isinya. Dan dari segi isinya, Makkiyah berisi tentang tauhid, akidah, sedangkan Madaniyah berisi tentang perincian beribadah dan juga muamalah. Ciri-ciri spesifikasi Makkiyah dan Madaniyah yaitu yang pertama, terdapat ayat sajdah, yang kedua diawali dengan kata kalla, yang ketiga diawali dengan ungkapannya ayyuhan nas kecuali dalam surat Al-Hajj. Yang keempat yaitu ayat-ayatnya mengandung kisah para nabi dan ulama terdahulu. Yang kelima menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam diawali dengan potongan huruf alif seperti contoh alif lam mim. Yang kedua yaitu Madaniyah, berisi tentang ketentuan faraid dan had. Yang kedua berisi sindiran terhadap kaum munafik. Yang ketiga yaitu mengandung tentang uraian perdebatan dengan ahli kitab. Sedangkan menurut ulama mengenai ciri-ciri spesifikasi Makkiyah dan Madaniyah, Makkiyah sendiri menjelaskan ibadah kepada Allah semata, penetapan risalah Nabi, hari kebangkitan, tentang hari kiamat, surga dan neraka, menetapkan fondasi-fondasi umum bagi pembentukan hukum syara dan keutamaan akhlak yang harus dimiliki. 8. Dan menuturkan kisah para nabi dan umat yang terdahulu dan perjuangannya Nabi Muhammad dalam menghadapi kaum musyrikin di zaman itu. Ayat dan perkataannya pendek, banyak kata yang bermakna sumpah. Sedangkan Madaniyah menjelaskan permasalahan seputar ibadah, muamalah, mengajak kaum Nasrani dan Yahudi untuk masuk Islam, meluruskan bahwa apa yang mereka lakukan itu jauh dari kebenaran, mengungkapkan orang-orang munafik, serta surat dan ayatnya panjang. Klasifikasi ayat-ayat dan surat Al-Quran. Mengetahui perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah dilihat dari dua cara. Yang pertama yaitu sima'i naqli, pendengaran seperti biasanya, yaitu kesaksian para sahabat mengetahui turunnya Al-Quran atau di masa tabi'in, menerima dan mendengar asbabun nuzulnya. Sama tentang kategori Makkiyah dan Madaniyah di kitab karangan Manna Al-Qatanti yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Al-Quran menyebutkan bahwa yang terpenting dalam objek kajian para ulama yang diturunkan di kota Mekah atau Madinah beserta yang menjadi perselisihannya yaitu 1. Ayat-ayat Makkiyah dan surat Madaniyah. Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut diturunkan di kota Mekah, namun sebenarnya diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Misalnya surat Al-An'am, Ibnu Abbas berkata surat ini diturunkan
sekaligus di Mekah, maka ia adalah Makkiyah, kecuali 3 ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu ayat 151 dan 153. Tetapi ada 3 ayat Madaniyah, yaitu ayat 19 dan 21. Yang selanjutnya diturunkan di Mekah, namun hukumnya bukan Madaniyah. Ayat yang diturunkan di Madinah namun hukumnya Makkiyah. Mereka memberi contoh dengan surat Al-Mumtahanah. Surat ini diturunkan di Madinah dilihat dari segi turunnya, tetapi seruannya ditujukan kepada orang-orang musyrik penduduk Makkah. Yang dimaksud para ulama di sini adalah ayat-ayat yang terdapat pada Madaniyah, tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri seperti Makkiyah. Contohnya surat Al-Anfal ayat 32 yang Madaniyah. Hal ini dikarenakan permintaan orang musyrik untuk disegerakan azab adalah di Mekah, yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Madani. Yang dimaksud ulama di sini adalah kebalikan dari sebelumnya. Dalam surat An-Najm ayat 32, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Contohnya ialah surat Al-A'la. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Baru'ah bin Azab yang mengatakan bahwa yang pertama kali datang kepada kami di kalangan sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Umami Maktum. Keduanya membacakan Al-Quran kepada kami. Setelah itu datanglah Ammar bin dan Sa'ad. Kemudian datang pula Umar bin Khattab sebagai orang yang nomor ke-20. Baru setelah itu datang Nabi. Aku melihat penduduk Madinah bergembira setelah aku membaca Subbihisma Rabbikal A'la, ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Contohnya dari awal surat At-Taubah, yaitu ketika Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk pergi haji pada tahun ke-9, dan hal ini pun disampaikan kepada kaum musyrikin bahwa tahun tidak seorang pun orang musyrikin boleh berhaji. Ayat yang diturunkan di waktu malam dan siang. Kebanyakan ayat turun pada siang hari. Abu Qasim An-Naisaburi telah menelitinya. Contoh di bagian surat Ali Imran dan yang lainnya, ayat yang diturunkan di musim panas dan musim dingin. Para ulama memberi contoh ayat yang turun di musim panas tentang ayat Kalalah yang terdapat di akhir surat An-Nisa. Contoh lain ialah ayat-ayat yang turun dalam perang Tabuk yang terjadi pada musim panas seperti yang dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 81. Sedangkan musim dingin mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mengenai tuduhan bohong yang terdapat dalam surat An-Nur yang turun waktu menetap dalam atau perjalanan. Mayoritas ayat-ayat dan surat Al-Quran turun pada saat Nabi dalam keadaan menetap. Akan tetapi, karena kehidupan Rasulullah tidak pernah lepas dari jihad dan peperangan di jalan Allah, maka wahyu pun turun dalam peperangan tersebut. Contohnya awal surat Al-Anfal yang turun pada waktu perang Badar. Selanjutnya, tujuan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, untuk mempermudah memahami Al-Quran. Yang ketiga, yaitu agar bisa memahami nasih hukum yang menghapus dan mansuh hukum yang dihapus. Jika terdapat 2 ayat yaitu Madaniyah dan Makkiyah yang keduanya memenuhi syarat nasah, maka ayat Madaniyah tersebut menjadi nasah bagi ayat Makkiyah karena ayat Madaniyah datang belakangan setelah ayat Makkiyah. Untuk mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur,
Yang kelima, untuk mengetahui perjalanan Rasulullah. Yang keenam, yaitu untuk mengetahui kesungguhan para sahabat dan generasinya dalam menjaga Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.